Terjadinya pelanggaran hak warga negara disebabkan oleh tindakan pengingkaran terhadap kewajiban. Pengingkaran terhadap kewajiban bisa saja dilakukan oleh pemerintah atau warga negara itu sendiri. Agar pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tidak terjadi, pemerintah dan warga harus memahami betul konsep hak dan kewajiban, bahwa hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Seperti yang dijelaskan dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan 2020 karya Damri dan Fauzi Eka Putra, bahwa ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Setiap kewajiban seseorang berhubungan dengan orang lain, begitu pula sebaliknya. Kita tidak bisa hanya fokus pada penekanan hak dan mengabaikan pada kewajiban. Tindakan semacam itu justru akan menimbulkan berbagai macam persoalan. Oleh sebab itu, penyelarasan antara hak dan kewajiban perlu dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, sehingga pemerintah dan warga negara bisa melakukan kehidupan bernegara dengan baik. Contoh dari pengingkaran kewajiban sebagai warga negara yaitu tidak atau menghindari membayar pajak. Tidak atau menghindari membayar pajak adalah pengingkaran kewajiban sebagai warga negara terhadap pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Pengingkaran terhadap pajak mencakup pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak penjualan, dan lain-lain. Warga negara wajib membayar pajak karena pajak adalah salah satu sumber dana pembangunan yang hasilnya dinikmati warga negara seperti jalan raya dan fasilitasnya. Tak membayar pajak, pengusaha BBM di Samarinda terancam buih 6 tahun. Tersangka diduga merugikan negara sebesar 2,9 miliar. Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menyerahkan tersangka kasus pidana pajak kepada Kejaksaan Negeri Samarinda pada Selasa 9 September 2020 siang. Adalah MIV, 44 tahun, direktur dari CVDIS yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan pada pajak pertambahan nilai yang isinya tidak benar. MIV juga sengaja menggunakan faktur pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dalam SPT masa PPN wajib pajak. Dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada kurun waktu Januari 2012 sampai dengan Desember 2015. Untuk masa pajak Januari 2012 sampai dengan Desember 2015, sementara pada periode 2016-2020 perusahaan yang bergerak di bidang bahan bakar minyak ini tak lagi beroperasi. Meski demikian, persoalan pajak tetap berlanjut. Akibat dari perbuatannya, tersangka MIV diduga merugikan negara sebesar 2,9 miliar lebih. Sudah 3 kasus pidana pajak ditangani Kejaksaan di Kalimantan Timur. Tindakan persuasif yang dimaksud Samon ialah meminta kepada wajib pajak agar memperbaiki SPT masa PPN dan membayar kekurangan PPN. Itu dikarenakan tersangka telah menggunakan faktur pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Namun hingga upaya terakhir ini dilakukan, MIV tidak melaksanakan kewajiban sehingga dilakukan upaya penegakan hukum. Aksi itu telah melanggar pasal 39 dan pasal-pasal 39A junto pasal 64 Undang-Undang Nomor 9 2019 tentang perpajakan. Ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Denda pajak tetap berlaku walau tersangka telah dipenjara. Dirinya pun mengapresiasi
Kejati, Kaltim, dan Kejari Samarinda lantaran telah mendukung penegakan hukum dalam pidana pajak. Tak hanya itu, dengan kejadian ini tentunya semakin meningkatkan kesadaran wajib pajak dan menunaikan tugasnya membayar cukai. Manfaat bayar pajak itu banyak. Pengelolaan keuangan usaha akan semakin baik. Bisnis semakin profesional dan bisa jaga kestabilan ekonomi negara. Komentar saya tentang kasus ini, menurut saya membayar pajak itu sangat penting karena manfaat dari membayar pajak itu banyak dan hasilnya dinikmati oleh kita sendiri dan juga dapat menjaga kestabilan ekonomi negara. Penanganan kasus ini juga sudah tepat. MIV terancam penjara dan denda tetap harus dilunasi walaupun sudah dipenjara. Tentang hukumannya, menurut saya hukumannya sudah sesuai dengan apa yang dilanggar MIV. Pelaku terancam penjara dan denda tetap harus dilunasi.